Halo sobat, belakangan ini kalian pasti sering mendengar kata resesi kan? Entah itu dari media sosial, berita, maupun saat diskusi bersama teman kalian. Sebenarnya resesi itu apa sih? Menurut Biro Riset Ekonomi Nasional, resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh perekonomian, yang berlangsung lebih dari beberapa bulan. Penurunan tersebut dapat terlihat dari PDB real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran. Kemudian, para ahli menyatakan resesi terjadi ketika ekonomi suatu negara mengalami PDB negatif, meningkatnya pengangguran, terjadi penurunan penjualan retail, dan terdapat kontraksi pendapatan dan manufaktur untuk jangka waktu yang lama. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan secara sederhana bahwa resesi merupakan suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk, yang terlihat dari produk domestik bruto atau PDB yang negatif, pengangguran meningkat, maupun pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan ancaman resesi 2023 di tengah perekonomian global. Sri Mulyani mengatakan bahwa negara di dunia yang menaikkan suku bunga acuan secara ekstrim dan bersama-sama seperti Amerika Serikat hingga Inggris memicu inflasi sehingga resesi. Bank Dunia sudah menyampaikan kalau bank sentral seluruh dunia melakukan peningkatan suku bunga secara cukup ekstrim dan bersama-sama. Maka dunia pasti mengalami resesi di tahun 2023. Katanya dalam konferensi pers APBN kita, dikutip dari Detik Finance. Ia menerangkan, pengetatan suku bunga tersebut dilakukan negara maju untuk menjinakkan inflasi. Kondisi ini diikuti oleh koreksi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Ada 4 resesi pada masa ke masa dalam ekonomi krisis global. Yang pertama itu ada resesi pada tahun 1975. Pada tahun tersebut muncul setelah embargo minyak dari Arab pada tahun 1973. Meskipun embargo berakhir pada 1974, perubahan suplai minyak itu dan kenaikan harganya itu memicu inflasi serta pelemahan pertumbuhan perekonomian yang signifikan dari sejumlah negara. Pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal lalu diterapkan terutama beberapa negara yang maju. Harapannya itu pertumbuhan ekonomi itu bisa pulih pada tahun 1976. Namun negara Group of Seven seperti negara Kanada, Prancis, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat serta kecuali itu Jerman dan Jepang masih terus mengalami inflasi. Kemudian yang kedua ada resesi pada tahun 1982 yang memicu kenaikan harga minyak pada tahun 1979 dengan pengertakan kebijakan moneter di Amerika Serikat dan sejumlah negara maju serta krisisnya utang pada Amerika Latin. Akibat revolusi, Iran terus mendorong inflasi perekonomian dari negara maju. Karena hal tersebut, kebijakan moneter pada hal tersebut itu diperketat pada negara-negara maju seperti Jepang, Italia, Inggris, Jerman, hingga Amerika Serikat, yang akibatnya itu angka pengangguran itu naik melonjak pada tahun 1982 sampai 1983. Sementara itu negara-negara Amerika Latin itu terus mengalami krisis dengan kesulitan membayar utang karena naiknya suku bunga global dan jatuhnya harga komoditas yang akibatnya itu melemahnya pertumbuhan ekonomi dalam global, kemudian dari suku bunga global juga dan komoditas akibatnya tersebut. Kemudian pada resesi 1982 itu perekonomian negara maju umumnya itu bisa pulih lebih cepat meskipun angka pengangguran itu masih tinggi. Namun resesi global ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan pada negara-negara tersebut seperti Amerika Latin, Karibia, dan Afrika, wilayah pada sub-Sahara tersebut. Kemudian
pada resesi tahun 1991. Nah, pada hal tersebut dipicu oleh sejumlah beberapa faktor. Pada saat itu adanya Perang Teluk I yang pada tahun 1990 sampai 1991. Juga pada masa tersebut itu memicu ketidakpastian pada geopolitik dan kenaikan harga minyak yang tajam melonjak di Eropa Timur dan Tengah itu, serta negara-negara ex-Uni Soviet itu transisi ke ekonomi pasar, salah satunya itu dipersulit oleh inflasi tinggi. Sementara itu negara-negara Skandinavia kemudian mengalami krisis perbankan yang cukup parah di awal tahun 1990-an setelah adanya liberalisasi sektor keuangan dan ekspansi cepat di pasar kredit pada tahun 1980-an. Di Amerika Serikat tersebut tuh melemahnya lembaga pemberian pinjaman sejak 1980-an. Kemudian di Jepang, gelembung harga itu aset pecah sehingga mengakibatkan resesi dan periode panjang pertumbuhan inflasi yang mendekati hampir nol. Kemudian selanjutnya itu ada yang keempat adalah resesi pada tahun 2009. Resesi pada tahun 2009 itu terjadi krisis keuangan sejak Great Depression. Krisis keuangan ini terjadi di pertengahan tahun 2007 pada perekonomian negara-negara maju. Setelah pelonggaran regulasi dan pengawasan lembaga dan pasar keuangan, harga berkembangnya kredit di berbagai negara hingga ekspansi yang cepat high risk lending, khususnya itu pada perumahan Amerika Serikat yang layanan keuangannya itu Global Lehman Brothers bangkrut pada tahun 2008. Kemudian namun sejumlah negara berkembang kecuali beberapa wilayah di Eropa dan Asia Tengah itu justru melewati resesi pada global tahun 2009 tersebut dengan relatif sangat baik. Kondisi ini salah satunya itu ditenggarai oleh terbatasnya ekspor perekonomian di negara-negara ini terhadap pasar keuangan global. Dampak resesi ekonomi. Yang pertama, perlambatan ekonomi di mana akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya hingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau bisa disingkat dengan PHK. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu perusahaan akan menutup perusahaannya. Kemudian yang kedua, ada kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan. Dalam kasus ini, para investor juga akan lebih memilih menempatkan dana yang dimilikinya untuk ditujukan kepada investasi yang lebih aman. Kemudian yang ketiga, ekonomi yang sulit jelas akan berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat karena akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhannya terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, terhadap pemerintahan, adanya resesi juga membuat pendapatan pajak dan non-pajak menjadi rendah. Ini dikarenakan kondisi finansial masyarakat yang memburuk dan hanya properti yang ikut turun, sehingga jumlah PPN atau pajak pertambahan nilai yang masuk ke kas negara akan menjadi lebih sedikit. Dampak resesi Indonesia terhadap global itu sendiri ada yang pertama, dampaknya yang mungkin lebih terasa adalah penurunan kinerja ekspor karena permintaan global turun dan harga komoditas juga kemungkinan akan turun. Yang kedua, penerimaan negara terancam. Resesi global yang mengganggu aktivitas ekspor akan berdampak pada penerimaan negara yang berkurang, terutama penerimaan negara bukan pajak atau bisa disingkat dengan PNBP. Anggaran yang saat ini tercatat surplus sejak Januari lalu bisa kembali defisit. Kemudian yang ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah. Saat terjadi resesi, maka investor akan menarik dananya dari pasar obligasi maupun saham Indonesia dan memilih untuk beralih ke aset-aset aman seperti emas. Kemudian, saya akan membahas tentang upaya untuk meminimalisasi kemungkinan resesi pada tahun 2023. Nah, bagaimana kita mempersiapkan kondisi keuangan agar dapat meminimalisir dampak dari kemungkinan resesi ekonomi tersebut? Kami punya beberapa tips nih yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu, masih ingatkah dengan rumus perencanaan keuangan 20, 30, 40? Ya, pastikan 20% dari dana yang kalian gunakan untuk investasi
dialokasikan juga untuk dana darurat pada instrumen yang sangat likuid dan disiplin dalam mempersiapkannya. Karena semakin besar proporsinya, maka akan semakin siap kalian dalam memenuhi kebutuhan di tengah kondisi resesi ekonomi. Yang kedua yaitu, mulailah untuk mengurangi dan tidak menambah beban-beban pengeluaran seperti utang. Jika memungkinkan, maka segera lunasi, atau jika dirasa masih sangat berat, maka segera negosiasikan dan ajukan ke lembaga jasa keuangan untuk restrukturasinya. Jangan anggap enteng utang meskipun hanya dari kartu kredit, karena kamu tidak akan tahu kondisi keuanganmu ketika resesi ekonomi menerpa. Yang ketiga yaitu, lihatlah kembali portofolio investasimu. Jika kondisi pasar global sudah mulai menurun, maka segeralah atur ulang portofolio investasimu dalam bentuk yang lebih aman seperti emas. Yang keempat yaitu, hiduplah dengan sewajarnya dan tidak perlu panik ya. Tetap lakukan konsumsi seperti biasanya karena ini membantu ekonomi tetap tumbuh. Ingat, konsumsi masyarakat berperan besar pada pertumbuhan ekonomi kita loh. Namun, kita tetap perlu berkomitmen pada rencana keuangan dengan tetap menyisihkan uang tabungan untuk investasi, serta dahulukan kebutuhan. Kurangi pembelian sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu diperlukan, apalagi sifatnya hanya kesenangan jangka pendek. Gunakan fasilitas asuransi kesehatanmu jika harus berobat sehingga tak mengganggu likuiditas keuangan. Dan yang terakhir yaitu, cermati kondisi ekonomi terbaru dan mulailah memanfaatkan peluang di sekitarmu yang dapat bernilai ekonomi. Jangan ragu untuk usaha kecil-kecilan. Jika dirasa kondisi keuanganmu masih lemah karena kamu jelas butuh tambahan penghasilan untuk menopang keuangan keluarga. Tentang peran UMKM dalam menghadapi resesi global tahun 2023. Untuk mengatasi resesi global yang diperkirakan terjadi di tahun 2023, pemerintah ingin lebih memberdayakan UMKM. Diperkirakan Indonesia akan menghadapi resesi global di tahun 2023 nih. Nah, dilansir dari laman resmi OJK, resesi dapat diartikan sebagai kondisi di mana perekonomian suatu negara sangat memburuk. Resesi terjadi saat penurunan signifikan pada aktivitas ekonomi dalam waktu yang lama. Resesi dapat dilihat ketika pertumbuhan ekonomi real suatu negara bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Apabila resesi ini tidak ditangani dengan baik, akan mengakibatkan perlambatan perekonomian yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta akan meningkatkan jumlah pengangguran. Selain itu, resesi mampu menurunkan minat daya beli masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak pada konsumsi rumah tangga dan penurunan ekonomi secara luas. Di tengah ancaman resesi yang semakin dekat, pemerintah akan terus berupaya mengantisipasi dan menyiapkan langkah untuk melawan resesi tersebut. Nah, salah satunya langkah pemerintah yaitu dengan memperkuat usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita kenal dengan UMKM. Mengingat lapangan pekerjaan di Indonesia hampir 97% dihasilkan dari UMKM. Dapat kita lihat bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian, pendapat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, yaitu Bapak Sandiaga Uno, mengatakan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB. Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM. UMKM juga merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan. UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar. Nah, untuk mengatasi resesi global yang diperkirakan terjadi tahun 2023, pemerintah ingin lebih memberdayakan UMKM. Pemerintah menggunakan kesempatan tersebut sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi, serta mereka juga telah mempersiapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan. Kemudian menurut Bapak
Sandiaga Uno, apabila resesi terjadi, maka dapat memicu pengurangan aktivitas usaha yang bisa menimbulkan sulitnya mencari pekerjaan, serta ditambah dengan adanya inflasi yang menyebabkan peningkatan harga. Di saat yang sama, UMKM masih mampu berkembang dengan cepat dalam mencari pasar ekspor. Program ekspor dari UMKM digital juga dinilai Sandiaga sebagai jawaban terhadap potensi resesi. Hal itu dikarenakan pasar ekspor hingga kini peningkatannya mencapai 35% hingga 45%. Kemudian pendapat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Menkop dan UKM, ya mohon maaf. Jadi Bapak Teten Mas Duki menyebut bahwa kondisi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan potensi resesi ekonomi tidak akan terlalu berdampak kepada UMKM di dalam negeri. Meskipun begitu, pemerintah tetap akan mempelajari dan mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap UMKM. Hal itu karena akan mempengaruhi kondisi rantai pasok dan permintaan internasional. Dampaknya, kata beliau, Bapak Teten, pasti akan terasa terutama kepada komoditas yang sebagian besar masih impor. Meski begitu, beliau menilai jika pasar UMKM masih jauh lebih besar di dalam negeri. Bapak Teten juga memastikan bahwa operasional UMKM tidak akan terlalu berdampak kondisi resesi global jika daya beli masyarakat Indonesia masih tetap terjaga. Misal, melalui guyuran bantuan atau jaminan sosial dari pemerintah. Menurutnya, adanya berbagai jaminan sosial dari pemerintah akan menjamin belanja atau konsumsi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Selain memastikan daya beli masyarakat, Pak Teten tadi menilai kuatnya UMKM di tengah gempuran ekonomi global ditopang dengan belanja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban 40% belanja APBN untuk produk UMKM. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang peran UMKM dalam menghadapi resesi global tahun 2023. Untuk mengatasi resesi global yang diperkirakan terjadi di tahun 2023, pemerintah ingin lebih memberdayakan UMKM. Diperkirakan Indonesia akan menghadapi resesi global di tahun 2023 nih. Nah, dilansir dari laman resmi OJK, resesi dapat diartikan sebagai kondisi di mana perekonomian suatu negara sangat memburuk. Resesi terjadi saat penurunan signifikan pada aktivitas ekonomi dalam waktu yang lama. Resesi dapat dilihat ketika pertumbuhan ekonomi real suatu negara bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Apabila resesi ini tidak ditangani dengan baik, akan mengakibatkan perlambatan perekonomian yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, serta akan meningkatkan jumlah pengangguran. Selain itu, resesi mampu menurunkan minat daya beli masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak pada konsumsi rumah tangga dan penurunan ekonomi secara luas. Di tengah ancaman resesi yang semakin dekat, pemerintah akan terus berupaya mengantisipasi dan menyiapkan langkah untuk melawan resesi tersebut. Nah, salah satunya langkah pemerintah yaitu dengan memperkuat usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa kita kenal dengan UMKM. Mengingat lapangan pekerjaan di Indonesia hampir 97% dihasilkan dari UMKM. Dapat kita lihat bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian, pendapat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf, yaitu Bapak Sandiaga Uno, mengatakan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global yang akan terjadi. Hal ini dikarenakan UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB. Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM. UMKM juga merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan. UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar.
Nah, untuk mengatasi resesi global yang diperkirakan terjadi tahun 2023, pemerintah ingin lebih memberdayakan UMKM. Pemerintah menggunakan kesempatan tersebut sebagai solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi, serta mereka juga telah mempersiapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan. Kemudian menurut Bapak Sandiaga Uno, apabila resesi terjadi, maka dapat memicu pengurangan aktivitas usaha yang bisa menimbulkan sulitnya mencari pekerjaan, serta ditambah dengan adanya inflasi yang menyebabkan peningkatan harga. Di saat yang sama, UMKM masih mampu berkembang dengan cepat dalam mencari pasar ekspor. Program ekspor dari UMKM digital juga dinilai Sandiaga sebagai jawaban terhadap potensi resesi. Hal itu dikarenakan pasar ekspor hingga kini peningkatannya mencapai 35% hingga 45%. Kemudian pendapat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Menkop dan UKM, ya mohon maaf. Jadi Bapak Teten Mas Duki menyebut bahwa kondisi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan potensi resesi ekonomi tidak akan terlalu berdampak kepada UMKM di dalam negeri. Meskipun begitu, pemerintah tetap akan mempelajari dan mengantisipasi dampak ketidakpastian ekonomi global terhadap UMKM. Hal itu karena akan mempengaruhi kondisi rantai pasok dan permintaan internasional. Dampaknya, kata beliau, Bapak Teten, pasti akan terasa terutama kepada komoditas yang sebagian besar masih impor. Meski begitu, beliau menilai jika pasar UMKM masih jauh lebih besar di dalam negeri. Bapak Teten juga memastikan bahwa operasional UMKM tidak akan terlalu berdampak kondisi resesi global jika daya beli masyarakat Indonesia masih tetap terjaga. Misal, melalui guyuran bantuan atau jaminan sosial dari pemerintah. Menurutnya, adanya berbagai jaminan sosial dari pemerintah akan menjamin belanja atau konsumsi rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Selain memastikan daya beli masyarakat, Pak Teten tadi menilai kuatnya UMKM di tengah gempuran ekonomi global ditopang dengan belanja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban 40% belanja APBN untuk produk UMKM. Dan berikut adalah bisnis yang dapat kita jalankan anti resesi tahun 2023. Yang pertama, bisnis makanan dan minuman. Bisnis makanan dan minuman adalah salah satu ide bisnis yang paling tahan resesi, karena faktanya setiap orang tetap membutuhkan makan dan minum. Hal ini terbukti di masa pandemi COVID-19, di mana bisnis makanan dan minuman rumahan semakin menyamur dan terbukti cukup bisa bertahan meski di tengah pandemi. Mulailah dengan bisnis kecil-kecilan, promosikan kepada lingkungan terdekat seperti keluarga dan teman, kemudian promosikan dengan memanfaatkan media sosial. Yang kedua, penyedia layanan kesehatan. Seseorang yang jatuh sakit tentu tetap membutuhkan pertolongan medis meski di tengah resesi ekonomi. Inilah sebabnya mengapa industri perawatan kesehatan dapat dikatakan tahan resesi, karena inelastisitas harganya. Institusi klinis dan karir medis adalah salah satu dari sedikit sektor yang tetap tidak terpengaruh selama resesi ekonomi. Yang ketiga, freelance online. Di masa resesi ekonomi, sebagian besar perusahaan mungkin akan melakukan efisiensi untuk menekan pengeluaran dengan cara melakukan PHK. Meski terdapat PHK atau pemberhentian karyawan, permintaan akan tenaga kerja akan tetap ada. Dibandingkan pekerja penuh waktu, perusahaan lebih sering memperkerjakan pekerja lepas yang berpengalaman untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Dengan bekerja sebagai seorang freelance, kamu akan semakin mempelajari keterampilan baru dan memperluas relasimu. Yang keempat, kebutuhan anak. Bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan anak seperti popok, susu, dan botol minum juga termasuk dalam bisnis yang tahan resesi. Bukan hanya itu, bisnis dan penjualan mainan hingga pakaian anak-anak pun termasuk dalam bisnis yang tahan resesi. Dalam sebuah survei di Amerika Serikat membuktikan selama pandemi COVID-19, total penjualan mainan anak-anak meningkat sebesar 27%. Hal ini pun terbukti dengan fakta bahwa orang tua memang lebih cenderung mengurangi pengeluaran lain demi memenuhi kebutuhan anak. Untuk itu, bisnis di bidang kebutuhan anak juga bisa kamu pertimbangkan untuk dimulai di masa resesi ekonomi nanti. Dan itulah fenomena resesi dalam kacamata ekonomi industri. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.